Kita lanjutkan lagi dan sudah ada satu narasumber kembali sebagai tamu istimewa hari ini. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ansyad Mbae. Terima kasih Pak Ansyad. Beliau sekarang lebih dikenal sebagai pemerhati atau pakar terorisme di Indonesia. Dan ini nanti akan berkaitan dengan buku yang Anda tulis juga ya, Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan keterkaitannya dengan gerakan radikalisme transnasional. Ini menarik, nanti Anda cerita kenapa sampai Anda membuat buku ini dan apa tujuannya dan apa isinya, serta tentu saja analisa Anda mengenai apa yang terjadi dan akan terjadi mungkin pasca tertembaknya Dr. Azhari. Sebelum masuk ke Pak Ansyad ya, mengenai peta terorisme setelah tewasnya Dr. Azhari. Saya ingin tahu karena di dalam buku ini melalui data yang ada di dalam laptop Dr. Azhari itu terungkap siapa dia. Nah, mungkin sebagian dari kami ini tidak terlalu kenal siapa sebenarnya Dr. Azhari ini. Dr. Azhari menceritakan dia inginnya seperti ayahnya. Seperti apa itu? Kepandaiannya, kemudian dari segi agamanya. Tapi ada satu penyesalan kalau diceritakan singkat di situ. Nah, oleh karena itu dia beralih pada radikalisme. Jadi itu yang membuat dia radikal ya? Radikal. Nanti lebih lengkapnya baca di buku ini tentu saja ya. Misi Walet Hitam Menguak Misteri Teroris Dr. Azhari. Bisa dijelaskan ya secara ringkas peta terorisme di Indonesia pasca kematian Dr. Azhari sekarang ini? Iya, ketika Dr. Azhari itu tewas, banyak orang yang berpikir bahwa terorisme itu sudah akan berhenti. Karena waktu itu orang sangat percaya Dr. Azhari lah otaknya yang bikin bom. Itu begitu. Tapi ternyata tahun berikutnya itu disusul dengan beberapa aksi teror. Yang signifikan saja, misalnya tahun 2006, itu terjadi penangkapan Abu Dujana. Ini komandan militer dari JI saat itu dan Amir pengganti Abu Bakar Basir, yang namanya Simbah itu. Di situ wah, ini masih ada. Tidak lama berselang, di Poso, ternyata sudah terjadi aksi kekerasan yang mengerikan dari jaringan teroris ini. Walaupun saat itu belum diketahui pasti ada atau tidak kaitannya dengan Dr. Azhari. Tapi yang jelas itu aksi teror. Karena ternyata teroris sudah menguasai kota Poso. Mereka memasang barikade-barikade, setiap polisi datang untuk persuasif supaya mereka menyerahkan senjata, bahkan dijawab dengan tembakan. Berapa polisi yang jadi korban. Yang signifikan kemudian, baru kita kaget ketika baru selesai pemilu waktu itu. Pak SBY menang tahun 2009, bulan Juli saya ingat, terjadi aksi bom simultan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada saat itu. Di situ baru kita kaget lagi pasca bom di Marriott dan Ritz-Carlton itu yang sangat mengejutkan. Seminggu kemudian ditangkap satu kelompok disebut Jati Asih. Itu sudah siap dengan bahan bom 200 kilo dan alamatnya jelas itu. Kemana itu? Presiden. 200 kilo berbanding dengan JW Marriott waktu itu? Itu lebih besar. Bahwa jaringan teroris ini beroperasi dalam skala yang begitu besar, bahkan tidak bisa kita hanya membaca itu dalam peta Indonesia. Karena terkait langsung dengan jaringan transnasional yang sekarang ini terkenal ISIS. Nah, ini saya kira perlu kita sadari dan
teroris itu tidak seperti kejahatan biasa. Ini orang-orang yang Pak Bektuk tadi mengatakan memang cari mati demi ideologi, pikiran yang mereka usung, yaitu mendirikan khilafah berdasarkan syariat. Apapun mereka lakukan, dan inilah yang paling berbahaya di mindset mereka. Mereka ini berada di lautan kafir semua, di belantara kafir, dan mereka harus babatin semua. Karena mereka lah representasi Islam yang sebenarnya. Yang lain salah, bid'ah. Nah, pikiran inilah yang sangat berbahaya, yang sekarang dalam skala internasional ini dihadapi, supaya tidak tergoda oleh paham radikal. Baik. Dan bagi Anda yang ingin jelas pokok-pokok pikiran dari Pak Ansyad, ini ada di dinamika baru jejaring teror di Indonesia ya. Terima kasih Pak Ansyad. Dan kalau boleh tahu, tim yang melakukan penetrasi ya pada peristiwa itu sekarang ada di mana? Mereka kebanyakan sudah tersebar di mana-mana. Oh, jadi tidak dalam kesatuan lagi? Ada yang masih kesatuan tapi ditempatkan tidak dalam di satu berbagai tim. daerah. Kalau waktu itu kan mereka memang dilatih, dibentuk memang khusus untuk melakukan police raid ya, untuk CRT, untuk melakukan penyerbuan. Lalu apa yang mereka dapatkan sebagai balas jasa? Pak Kapolri waktu itu, kebetulan sudah Pak Sutanto, bukan Pak Dai lagi, memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada mereka. Oke. Apa mereka ada di antara ini pakai topeng yang gemuk-gemuk ini? Oh, mereka ini ternyata ya. Oh. Serius. Ini anggota Pak Arief, mungkin bisa jelaskan ini anggota yang sebenarnya. Mereka ini walet hitam CRT 1. Tunggu dulu, ini wajahnya nggak boleh kita lihat? Nggak boleh. Mereka 12, yang hadir sekarang hanya 7, ada yang sekolah. Dan sekarang mereka sudah tersebar di tugas polisi umum. Oh, angkat tangan boleh. Fran, angkat tangan Fran. Nah ini namanya Fran. Fran inilah yang melakukan penembakan terhadap Dr. Ajari. Jadi ini asli CRT 1. Kita berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman ini ya. Baik, pertanyaan terakhir. Dengan terbitnya buku ini dan cerita apa yang terjadi di balik tewasnya Dr. Azhari, sebenarnya pesan yang paling kuat yang ingin Anda sampaikan kepada siapa saja yang membaca buku ini apa? Pertama, kami belajar dari narasumber. 6 orang yang pelaku utama bom yang antara 2000 dengan 2005. Kami belajar dari yang 6 orang ini. Apa yang dipelajari? Mereka dari orang biasa, radikal, dan sekarang sudah luar biasa. Artinya mereka sudah sadar bahwa perbuatannya dia itu adalah tidak benar. Dan mereka sudah merah putih tadi itu, sudah Pancasila, dan dia siap memberikan pembelajaran pada kita semua, terutama pada saya, bahwa perbuatan mereka dia sadari dan sekarang mereka sudah berbuat. Harapan saya mudah-mudahan didengar oleh yang masih memiliki paham radikal, itu ikutlah yang 6 orang ini dan mereka sudah sadar. Dan saya berharap juga pada mereka untuk menyebarkan. Dan satu memang yang tidak bisa hadir di sini adalah namanya Ali Fauzi. Itu adalah keluarga 3 dari salah satunya. Itu juga sekarang safari melakukan deradikalisme. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk Polri tentunya, kita belajar dari peristiwa-peristiwa tadi yang saya sebutkan, bahwa semua yang dilakukan oleh Polri, ujungnya adalah penegakan hukum. Baik. Baik. Mudah-mudahan cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang apa yang terjadi, kemudian pembelajaran. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan karena buku ini bagus sekali, maka saya akan bagikan untuk semua yang hadir di sini. Apakah semua sudah dapat?
bahagia? Sebelum berakhir saya mau ngasih sesuatu buat Bang Andi. Oh, mau ngasih sesuatu. Kalau selama Apa? ini kita judulnya Kick Andy, kita selalu ditendang dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang saya akan memberikan Andi Kick, artinya kita nendang Andi. Apa gerangan? Wow, kehormatan buat saya. Iya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih semua Pak Arsyad, Pak Bekto. Dan supaya Anda semua yang di rumah juga bahagia, maka saya akan membagikan 100 buku. Bagi penonton di rumah, caranya mudah sekali. Ikuti undian di website kickandy.com. Akhir kata, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.